Baik, selamat pagi untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara kita yang di Amerika. Kita akan mulai ya, kita punya Bible study lanjutan dari buku Journal Conference Bulletin, yaitu buku pelajaran tentang pekabaran malaikat ketiga yang dibawakan oleh A.T. Jones. Ini dibawakan tahun 1893 atau 4 tahun setelah 1888. Dan ini sampai sini kita sudah di chapter 19, yang berarti sudah malam ke-19 ya. Karena ini sebenarnya dibahas satu malam pada waktu mereka mendengarkan ini yang dibawakan oleh T. Jones. Tapi kita berminggu-minggu ya, tetapi tidak masalah. Yang penting kita bisa mengerti apa yang firman Tuhan katakan di sini. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapat apa yang Jones maksudkan ya di pelajaran kali ini. Jadi pelajaran kali ini kita akan review sedikit, dimulai dari Wahyu pasal yang ke-14 ya. Jadi kita ada review sedikit di grup dan mungkin bisa lihat juga. Jadi di Wahyu 14 ayat 1 kan ada 144.000 dan di dahi mereka ada nama Bapa. Kemudian di Wahyu 7 ayat 4 di bawah 144.000 itu ada meterai di dahi mereka. Jadi kita bisa koneksikan kedua ayat ini bahwa nama yang ada di dahi 144.000 itu sama dengan apa? Meterai yang ada di dahi dari 144.000. Jadi meterai dan nama ini adalah suatu hal yang tidak dipisahkan. Dan kita tahu bahwa kita semua tujuan kita ingin adalah agar dimeteraikan kan. Satu-satunya password kita bisa masuk surga adalah meterai. Dan berarti meterai yang sama dengan nama itu harus kita tahu. Makanya kita akan selidiki di Alkitab apa itu nama. Makanya Jones mulai dengan Keluaran 3 ayat 13 dan 14, di mana dia waktu itu akan utus Musa ke bangsa Israel. Terus Musa bertanya, Tuhan bagaimana tentang namamu kan? Kita mau bilang apa tentang siapa yang utus aku kan? Saya diutus. Terus bahasa Israelnya, siapa yang utus kamu? Oh, yang utus saya itu. Nah, siapa? Terus dia bilang, kalau itu bilang bahwa I am that I am. Jadi ketika bilang I am that I am, aku adalah aku. Waktu itu bangsa Israel sudah ngerti, aku itu adalah Tuhan nenek moyang mereka. Tuhan dari apa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan ketika dijabarkan di sini, aku adalah aku ini bukan cuman Tuhan nggak bilang, siapa yang utus aku? Dia bilang, akulah yang utus kamu. Enggak, tetapi aku adalah aku. Bukan cuma kata aku, tapi kata yang penting di sini adalah, adalah kan? Aku adalah aku. Jadi ini menegaskan siapa aku itu. Siapa aku itu ya. Jadi kalau misalnya seseorang, kita contoh kemarin yang Kak Dolphin, misalnya siapa itu Kak Dolphin, dia bisa nyelam, segala sesuatu yang ada pada dia, pada Kak Dolphin, itulah identitas dia. Jadi kadang-kadang orang lupa kan, siapa nama, aduh Dolphin, siapa ya? Dia lupa namanya. Tetapi, oh kita yang menyelam waktu itu, oh iya kamu itu yang tahu menyelam, yang ajarin. Jadi ketika orang bilang, aku adalah aku, kita langsung tahu bahwa aku adalah aku itu siapa. Dia adalah pencipta alam semesta, dialah yang menjadikan langit dan bumi hanya dengan firman-Nya. Dia adalah Bapa yang pengasih, dan semua sifat yang ada padanya, itu makanya aku adalah aku. Dan dia tidak kasih dia punya specific name, tetapi dia mau tegaskan bahwa siapa dia sebenarnya. Dan di sini Jones bilang bahwa aku adalah aku itu, kayak dia punya karakternya, dia punya nature-nya, kealamiannya, dan dia punya disposisi, atau dia punya sifat.
Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa aku adalah aku, atau nama, dia bilang ini kan nama saya turun-temurun pada semua generasi. Namanya itu adalah apa yang dia miliki yang ada di 144.000 orang. Jadi saudara bisa bayangkan ya bahwa 144.000 itu memiliki nama Tuhan di dahi mereka atau di pikiran mereka, bahwa 144.000 itu memiliki semua yang Tuhan miliki. Waduh, ini luar biasa. Tuhan kuasanya ada di dalam mereka, sifatnya ada di dalam mereka, dan itu adalah meterai kita. Kalau kita mau memiliki meterai, ada meterai, artinya kita memiliki Tuhan kan. Tuhan secara seutuhnya. Dia bilang what he is, atau secara apa yang dia ada, itu dia ada pada dia. Dan di ayat Ibrani, kita lihat Ibrani 11 ayat 6, dia bilang bahwa dengan iman, kita sudah tahu ya, kita sudah berapa chapter sebelumnya membahas tentang iman. Dan dengan iman katanya, Tuhan akan kasih reward. Dan rewardnya itu adalah dirinya sendiri. Bisa bayangkan kenapa, apa itu pentingnya iman? Karena dengan iman, kita bisa memiliki Tuhan, atau aku adalah aku, secara sepenuhnya di dalam diri kita. Atau dilambangkan dengan nama di dahi. Itulah lambang nama di dahi kita, di dahi 144.000 itu, yaitu memiliki sepenuhnya karakter Tuhan, kuasa Tuhan ada dalam dia. Dan sering ini Tuhan ini atau aku adalah aku ini dihubungkan dengan apa? Pencipta, di mana kuasanya yang apa? Sangat besar. Nah, sekarang bagaimana kita mau hubungkan ya? Dia bilang kan setelah selanjutnya dibilang Yesaya 20 ayat 20, Yeskiel 20 ayat 20 bilang, kuduskanlah hari Sabatku sehingga menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi, aku adalah aku itu, bagaimana supaya kita bisa ingat, agar kita bisa memasukkan namanya di dalam pikiran kita adalah apa? Sabat, tanda. Itu adalah apa? Peringatan. Atau kalau bahasa memorial kan, atau ibaratnya kalau orang mau lihat sesuatu, kita langsung teringat. Misalnya kalau kemarin waktu lalu kita contohkan cincin. Misalnya cincin itu dipakai, misalnya di orang-orang barat, di orang timur juga begitu. Oh, berarti dia sudah menikah. Nah, sahabat ini dia punya tujuan adalah supaya orang ingat, ada Tuhan. Dia pencipta. Tuhan itu dia punya sifat seperti ini. Itulah tujuan adalah dari apa? Sabat itu. Dan sehingga dengan itu, dengan adanya sabat, dengan adanya iman kita, kita bisa memasukkan yang namanya nama Tuhan atau karakter Tuhan ke dalam pikiran kita. Makanya ujian terakhir kita adalah apa? Hari Sabat, apakah kita benar-benar ada Tuhan di dalam diri kita atau tidak? Makanya Ate Jones mengelompokkan 3 golongan kan. Pemelihara hari Sabat, pemelihara hari Sabtu, dan pemelihara hari Minggu. Dan dia mengatakan bahwa pemelihara hari Sabtu dan Minggu sebenarnya sama. Karena mereka hanya apa? Beribadah hari Sabtu, tetapi tujuan dari hari Sabtu untuk bagaimana kita mengingat Tuhan, atau dengan kata lain memasukkan nama Tuhan atau karakter Tuhan ke dalam pikiran kita, itu tidak ada. Jadi kita, makanya dibilang hari itu sebenarnya sama, tetapi apa? Tujuan daripada hari itu dibuat, atau hari Sabat itu adalah sebagai tanda bahwa Tuhan itu, siapa dia itu, what he is. Aduh, Tuhan itu, kita tahu siapa Tuhan itu. Dia itu luar biasa. Tidak hanya cukup katanya bahwa bagi kita untuk tahu bahwa dia ada di surga, bahwa Tuhan sedang ada di surga, tetapi apa dia punya sifat, apa dia punya karakter, itu lebih penting, dan bagaimana itu bisa apa? Ada dalam pikiran kita. Tentunya kita semua ingin tahu kan, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa ada dalam dahi saya atau pikiran saya, sehingga sama dengan nama itu di dahi kita, atau meterai di dahi kita kan. Tentunya kita akan pelajari ya selanjutnya. Ibarat menggali emas, sebelum kita terjun untuk masuk lubang gali emas,
kita harus tahu bahwa nilai emas itu seperti apa. Kalau kita tahu nilainya sangat berharga, kita akan coba gali. Dan ini kita sedang mempelajari bagaimana apa pentingnya Tuhan itu. Baru kita akan tahu bagaimana caranya untuk apa. Dan kita akan sangat menghargai ketika dia sangat penting, dan bagaimana dia pengaruhi kita punya keselamatan, itulah kita akan mencoba untuk mempelajari ini. Kalau kita tidak menyadari betapa pentingnya ini, kita tidak akan coba menggali terus. Mungkin kita akan stop atau tidak peduli tentang pelajaran ini ya. Makanya ini coba mengingatkan kita betapa pentingnya ini, karena inilah yang akan menyelamatkan kita ya. Bagaimana Tuhan itu, nama Tuhan, atau bagaimana dia, sebagaimana dia adanya, ada di dalam apa? Pikiran kita kan, atau menjadi bagian dari diri kita. Kita langsung teringat, baru kita, sebelum itu kita lanjut bahwa, ini yang kemarin, bahwa waktu itu ke dalam penciptaan kan. Jadi, ini yang mana yang kemarin ya? Ya, kemarin kita sampai sini. Jadi tentang penciptaan. Jadi waktu dia menciptakan bumi ini, ketika dia menciptakan bumi ini, dia mengucapkannya dengan melalui apa? Firman kan? Dan kita sudah baca di Mazmur 33 ayat 6 dan 9, dia bilang, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya, atau all host kan. Jadi, dan ada ayat yang bilang juga, melalui Yesus semuanya diciptakan. Jadi, ketika Tuhan berfirman, melalui Yesus semuanya diciptakan. Dan ayat bilang bahwa Yesus yang ciptakan, tetapi ada ayat yang bilang bahwa firman Bapa di dalam Yesus yang menciptakan segala sesuatu. Firman Bapa di dalam Yesus yang menciptakan. Oke. Ya. Oke, jadi waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi atau alam semesta itu melalui firman kan, dia punya firman di dalam Yesus. Jadi melalui firman Bapa di dalam Yesus kan. Jadi ini firman ini ada di dalam Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Jadi, dan kita tahu dibilang waktu zaman dahulu, di ayat sebelumnya yang minggu lalu kita baca, di zaman dahulu katanya Tuhan berfirman kepada manusia melalui nabi-nabi, tetapi sekarang melalui anaknya dalam anaknya kan, kita tahu Yesus. Dan bilang di Yohanes 1 ayat 1, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita kan, itu yang dia singgung waktu minggu lalu. Jadi firman itu atau anak itu dalam firman kan, dan kita sudah tahu kuasa firman Tuhan itu seperti apa. Jadi hanya dengan firman semua apa? Diciptakan. Dan kita tahu waktu Yesus datang ke dunia ini, waktu Yesus turun ke dunia ini, dia melepaskan, dia punya apa katanya? Dia put off, dia punya power, dia punya kuasa, dia letakkan, dia lay down, dan dia menjadi sama seperti manusia. Terus kita pikirkan, kenapa waktu di dunia ini dia sama seperti manusia? Kok dia bisa menyembuhkan orang, dia bisa membuat mujizat? Itu karena apa, saudara-saudara? Karena ada apa? Firman Bapa di dalam dirinya, dan firman yang berkuasa itu yang membuat mujizat-mujizat, bukan kuasa Tuhan Yesus. Makanya Yesus bilang, bukan aku yang kerjakan, Bapa lah yang kerjakan. Nah, dan kenapa Yesus itu menjadi contoh kita satu-satunya? Dia punya, kita Yesus kan adalah teladan kita. Bapa utus dia ke dunia ini selain untuk mati, untuk menebus dosa kita, tetapi selain itu adalah apa? Sebagai contohnya, bagaimana seorang manusia ketika dia memiliki firman Bapa atau memiliki Bapa di dalam pikirannya, sama seperti contoh 144.000 orang itu, dia bisa menjadikan segala sesuatu. Makanya di akhir zaman 144.000 itu pun
Bisa apa, saudara-saudara? Bisa ada mujizat yang dia bisa bikin. Terus 144.000 itu ketika sudah ada nama Tuhan, sama seperti Yesus ketika dicobai, dia tidak jatuh. Walaupun dia ada kemungkinan jatuh waktu itu, tapi karena ada Bapa di dalam pikiran Yesus, dia tidak jatuh. Makanya kenapa 144.000 Tuhan biarkan atau izinkan untuk dicobai setan dengan pencobaan yang bilang great time of trouble, mereka tetap bisa lewat karena apa? Ada nama Bapa atau ada karakter Tuhan di dalam pikiran mereka, sehingga walaupun cobaan sebesar apapun, mereka tidak akan jatuh. Itu adalah pelajaran yang kita sudah bahas ya, dan betapa pentingnya nama Bapa itu di dalam pikiran kita. Dan itu diingatkan oleh hari Sabat. Dan kenapa hari Sabat menjadi ujian terakhir kita? Karena hari Sabatlah yang menentukan ada Bapa di dalam pikiran kita atau tidak. Itu dia punya kenapa pentingnya itu hari Sabat itu. Hari Sabat mengungkapkan apakah kita ada Bapa yang kita masukkan atau tidak sama sekali. Seperti itu. Jadi kenapa ya ini hari Sabat selalu menjadi kayak dulu kan kita ujian hari Sabat dan hari Minggu hanyalah sebatas ada pisau ditaruh di leher, Sabat atau Minggu. Kalau kita bilang Sabat, kita selamat. Bilang Minggu, kita langsung dipotong. Bukan, kita bisa kalau bilang Minggu, kita nggak dipotong, tetapi kita masuk neraka. Kan itu yang kita punya pikiran selama ini kan, seperti itu. Tetapi sebenarnya bukan dengan mau katakan Sabat atau Minggu, tetapi bagaimana ada nama Tuhan di dalam dahi kita, atau ada karakter Tuhan di dalam pikiran kita atau tidak. Itu dia punya inti ya daripada hari Sabat itu sebenarnya. Oke, sebelum kita akan lanjutkan yang hari ini punya, itu tadi reviewnya, mungkin ada yang mau kasih komentar atau tambahan dari apa yang kita sudah pelajari. Dan ini memang sangat bagus ya, sangat luar biasa, di mana Tuhan sudah tunjukkan kepada kita ya. Oke. Kalau tidak ada, kita mau lanjut ya. Kita baca lagi ya yang paragraf terakhir yang kita baca minggu lalu. Di Ibrani 11 ayat 3, dia bilang, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan ya, firman. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi penciptaan itu terjadi dari sesuatu yang tidak terlihat kan, menjadi ada. Jadi penciptaan itu dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada kan. Terus dibilang ini, sejauh ini kita telah menemukan bahwa Tuhan yang menyatakan dalam ciptaan, yaitu hal pertama di mana dia dapat diketahui. Tetapi Tuhan dinyatakan dalam menciptakan, dalam Yesus Kristus. Dan Bapa terwujud dalam menciptakan di dalam Yesus Kristus dengan firman-Nya. Nah, ini yang kita tadi bahas ya. Dan firman yang dengannya dia menciptakan segala sesuatu di dalamnya, memiliki kuasa untuk membuat sesuatu muncul yang sebelumnya tidak dapat dilihat sama sekali. Karena sebelumnya memang tidak ada. Dunia dibentuk oleh firman Tuhan, sehingga benda-benda yang terlihat tidak terbuat dari hal-hal yang memang tampak. Kemudian setelah Tuhan berfirman, benda-benda terlihat yang sebelum dia berbicara tidak tampak sama sekali. Tidak ada yang bisa melihat mereka. Kemudian ada kuasa dalam firman yang diucapkan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang mampu membuat sesuatu, dengan kata lain, mampu menghasilkan apa yang namanya dalam firman yang dia ucapkan. Artinya, Tuhan dapat menyuruh sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan tidak berbohong. Ya. Seseorang dapat berbicara tentang hal-hal yang tidak seakan-akan ada, tetapi tidak ada dalam kuasa dalam firman-Nya untuk menghasilkan apa yang diucapkan, dan akibatnya dia berbohong. Jadi, jadi waktu penciptakan bumi ya, ketika Tuhan bilang terang, terang itu dulu enggak ada. Ketika dia bilang terang, sekejap langsung ada terang. Ketika dia menciptakan burung-burung di udara, pohon-pohon di darat, ketika dia memisahkan air dan darat, atau laut dan darat dia pisahkan,
Dia hanya bicara dengan firman. Dengan firman semuanya jadi ya. Langsung apa yang dia bilang langsung jadi. Dan makanya dia bilang kenapa firman Tuhan tidak bisa berbohong? Karena firman itu memiliki kuasa sendiri. Jadi apa yang dia bilang langsung jadi. Tidak sama dengan manusia ketika dia bilang tidak terjadi seperti apa yang dia bilang. Makanya dia bilang itu lie, manusia berbohong kan. Beda dengan Tuhan, apa yang dia bilang langsung atau akan terjadi. Makanya Tuhan itu apa? Tidak berbohong. Itu paragraf terakhir yang kita baca sebelumnya ya. Dan kita masuk di paragraf sekarang yang kita akan mulai ya. Hari ini. Dan itu sambungan dari minggu lalu ya. Oke. Kita mau minta, Kak Roy bisa baca itu kutipan pertama pada hari ini? Apa available? Oke. Ya. Ya. Dan ada banyak orang yang melakukan hal itu. Mereka berbicara tentang hal-hal yang tidak semestinya, tetapi itu adalah dusta, dan alasan kebohongan itu adalah karena tidak ada kekuatan dalam diri mereka atau perkataan mereka untuk menghasilkan sesuatu. Mereka rela melakukannya dengan cara itu. Mereka rela memiliki apa yang mereka bicarakan menjadi nyata. Tidak demikian, dan mereka membicarakannya seolah-olah itu ada, namun itu adalah dusta. Betapapun mereka ingin menjadikan nyata, tidak ada kekuatan dalam perkataan mereka untuk menghasilkan hal yang Diinginkan. ya ada, tapi hal yang diinginkan dalam pikiran mereka ketika mereka mengucapkan kata-kata itu. Ya, silakan Kak, ada mau komentar sedikit sebelum nanti mau baca lanjut lagi ya Kak, dia punya hubungan. Iya, jadi manusia kan tidak punya kuasa dalam dalam firman-Nya. Walaupun setulus apapun dia mau untuk merealisasikan apa yang dikatakan, tapi ada keadaan-keadaan tertentu di mana itu tidak bisa terrealisasi. Makanya misalnya kita tahu kalau mau janjian ya kita selalu bilang kan if God's will, kalau tidak ada halangan, kalau Tuhan berkehendak, kita harus selalu katakan seperti itu. Karena walaupun kita jujur mau usahakan itu terjadi, bisa saja ada keadaan atau kejadian yang membuat kita tidak bisa realisasikan itu, apalagi untuk realisasikan itu, sehingga itulah yang membedakan manusia dengan Tuhan. Perkataan manusia dengan perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, karena nggak ada kuasa dari apa yang dikatakannya gitu. Kita semua sampai nih, 1 jam lagi sampai. Itu pun belum, walaupun terang tahu aman-aman, bisa jadi tiba-tiba pejaban atau apa. Ini contoh salah satu. Tapi makanya kalaupun ini aplikasi, kalaupun ngomong, ya kalau tidak ada halangan, Tuhan berkehendak 1 jam lagi sampai. Iya, nah itu pun positif kalau mau diusahakan dilakukan. Bisa banyak hal juga sudah dijanjikan, tapi akhirnya kehendak kita sendiri pun berubah. Kita sendiri punya pikiran berubah. Sedangkan itu bisa terjadi, apalagi sedangkan kita pun betul-betul mau realisasikan sesuai dengan yang dikatakan belum tentu terjadi, apalagi kita juga itu berubah, tidak alfa dan omega. Betul. Gitu. Jadi itu ya Kak, kayak memang betul sekali ya, contoh kayak kita mau 1 jam lagi kita sampai ya, kita bilang Kak Roy. Dan memang saya jujur bahwa memang perkiraan biasanya untuk ke tempat Kak Roy itu misalnya 1 jam kan, nggak berbohong. Tetapi waktu di jalan mungkin ada macet atau apa, tiba-tiba lewat setengah jam kan, lewat setengah jam. Walaupun saya awalnya memang tidak berbohong, tetapi ketika saya sampai di luar apa yang saya katakan, itu kategorinya lie kan, berbohong. Beda dengan perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang 1 jam kita sampai, 1 jam kita mau sampai. Mau macet, mau apa, tetap 1 jam. Karena ada kuasa di balik situ kan. Kalau ada lagi, kalau so cair kok, tapi doi ini tamu kasih akang bangana. Setelah secair, dia bisa kasih memang, doi sudah di tangan, tapi pikiran berubah, aduh kita mesti bayar ini, mesti bayar. Itu lagi berubah. Hal kedua dari perubahan pikiran, enggak alfa omega. So bilang,
Tapi aduh, kita kok mesti bayar ini. Akhirnya tuh yang dijanjikan mau kasih misalnya 50% for DP teman atau DP for siapa atau di mau apa, enggak terrealisasi. Jadi banyak hal itu bikin enggak bisa terpenuhi. Betul. Sekarang kita lihat kuasa cara Tuhan ya, Kak. Boleh lanjut. Dia punya boleh lanjut, dia punya ini. Ini Tapi tentang Tuhan itu tidak kan manusia, seperti Kak. itu. Nah, Iya. tidak ada yang di dalam pikirannya diungkapkan dalam sebuah firman. Firman itu menghasilkan hal yang ada dalam pikiran. Waduh, energi kreatif. Kreatif itu dari creation ya. Atau create kan. Energi kreatif, kekuatan ilahi ada di dalam firman yang diucapkan Tuhan. Akibatnya, ketika tidak ada dunia yang kelihatan sama sekali, Tuhan di dalam Yesus Kristus berbicara dan di sanalah dunia ada. Dan di sana mereka ada karena dia berbicara kemudian. Wow. Aduh. Jadi apa yang ada di dia punya pikiran ya, Kak, iya. itu yang diungkapkan dalam kata, itu jadi. Aduh. Jadi, ini menguatkan, ini mengingatkan orang bahwa apa yang sudah firman Tuhan ucapkan itu jangan diragukan kan. Kalau firman Tuhan sudah bilang apapun itu pasti akan terrealisasi gitu. Jadi ini jadi penghibur atau reminder, kindly reminder lah ini. Itulah iman. Dan ya, itulah iman. Juga contoh misalnya, aduh ini ujian so berat sekali nih. Kita kita semua melanggar ini. Padahal orang firman bilang enggak melebihi kekuatan kan. Nah, betul. Artinya sebenarnya enggak perlu jangan jatuh gitu. Kan ada situasi-situasi aduh ini sudah harus begini, ini belum ada ini, akhirnya mau adakan itu, tahu sudah akan melanggar. Padahal percaya tanpa tuh yang orang mau adakan itu subkondat tapi harus melanggar, tanpa mau pakai cara itu, Tuhan akan kasih solusi misalnya, ya kan? Akhirnya iya ya. Betul kan nanti pada saatnya ada solusi dan itu bisa solve problem tanpa harus melanggar. Karena apa? Ujian yang dikasih ini kan nggak akan lewat kemampuan kita. Firman Tuhan kan bilang begitu. Ini contoh banyak sekali lah contohnya. Betul. Ya, thank you Kak ya. Dia punya contoh, jadi memang betul sekali ya. Aduh, firman Tuhan itu. Makanya kayak firman Tuhan itu apa yang dia bilang kan ini coba George kasih bahwa apa yang dia mau bilang pasti jadi. Makanya firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kayak Kak Roy contoh tadi, bahwa ketika kita diuji tidak melebihi kekuatan kita. Dan memang begitu. Cuman yang selalu menjadi penghalang kita adalah keraguan-raguan. Coba yang menjadi, makanya iman yang tadi kita bahas itu, dengan iman itulah yang akan membuat nama Bapa itu ada dalam pikiran kita kan, atau ngetrai itu sama dengan nama Bapa, akan menjadi pikiran kita melalui iman. Karena di firman Tuhan bilang apa? Dia punya reward adalah himself. Tuhan sendiri dia punya reward kepada kita. Makanya kan ada yang kemarin dia bilang begini, percuma atau sia-sia kita memiliki apa yang Tuhan miliki, tetapi kita tidak miliki Tuhan itu sendiri. Contoh, kayak kita memiliki surga. Kita sudah masuk surga, tetapi pikiran Tuhan tidak ada dalam diri kita. Akan jadi sama seperti apa? Lucifer yang jatuh. Karena Lucifer sudah di surga, tetapi pikiran Tuhan tidak ada di dia. Akhirnya apa? Dia jatuh. Itu yang Jones kemarin bilang kan, atau Jones yang kita sudah bahas kemarin. Makanya, kadang-kadang tujuan kita adalah ke surga, itu adalah hal yang salah. Tujuan kita adalah apa? Memiliki karakter Tuhan atau nama Tuhan di dahi kita. Dan all shall be added unto you. Dan surga itu hanyalah apa? Tambahan atau hadiah untuk kita. Dan selama ini kita apa? Fokusnya salah kan? Fokusnya hanya untuk hadiah-hadiah yang Tuhan kasih. Tetapi kita tidak fokus dengan apa? Pemberian Tuhan itu sendiri. Itulah tujuan iman, atau bagaimana
Jones mau katakan di sini bahwa firman itu berkuasa dan akan terjadi dan tidak pernah berbohong. Dan kita tinggal percaya tentang firman Tuhan itu. Itu yang tidak ada di kita kan. Oke, thank you Kak. Boleh apa Kak Sus boleh baca ini selanjutnya? Dia punya kutipan selanjutnya. Apa available? Oke. Kalau tidak available, belum bisa, Kak Wanda bisa baca? Bisa. Iya, thank you. Oke. Sekarang mari kita membaca 2 ayat yang memiliki pikiran ini di dalamnya. Bukan hanya firman Tuhan yang dia ucapkan menghasilkan sesuatu yang ada dalam pikiran, tetapi juga membuat benda itu tetap ada setelah diproduksi atau diciptakan, dan di tempat di mana Tuhan menginginkannya. Setelah itu diproduksi atau diciptakan. Saya ingin Anda melihat bahwa firman yang akan Tuhan ucapkan memiliki semua kekuatan di dalamnya. Lanjut, Li. Ya, Kak mau komentar, baru kita akan lanjut ya. Coba kalau ada komentar. Oh, oke. Ya, Jadi Tuhan Yesus itu bukan hanya asal-asal bilang istilahnya ya. Jadi dia begitu dia ucapkan firman itu menghasilkan sesuatu yang ada dalam pikiran, dibilang sini kan, dan membuat benda itu tetap ada setelah itu diciptakan. Jadi tidak cuma satu kali ciptakan sudah, tetapi itu ada terus gitu. Jadi bukan cuma dibilang tetap ada setelah diciptakan, dan di tempat di mana Tuhan menginginkannya. Jadi setelah itu diciptakan. Jadi waktu Tuhan ucapkan itu firman, itu ada. Jadi waktu dibilang jadilah pohon, langsung jadi, dan di tempat yang dimana Tuhan mau itu berada gitu maksudnya, ya kan? Dan saya ingin Anda melihat bahwa firman yang Tuhan ucapkan memiliki semua kekuatan di dalamnya. Jadi apapun yang Tuhan ciptakan itu sangat powerful, dan istilahnya itu ada kekuatan dalam arti dia juga ada artinya kenapa maksudnya ada gunanya kenapa ada di situ gitu. Itu mungkin kira-kira ya, Lik, kita, atau mungkin ada pendapat yang lain. Ya Kak, thank you. So far Jadi kita lanjut baca ya. Uh-uh. Tapi ini yang dia mau bilang ya, kayak misalnya ya, kalau menciptakan misalnya mau jadikan pohon kan, kalau dia bilang pohon, oke, Iya. mau jadi pohon. Tapi ketika dia bilang pohon itu tempatnya di atas tanah, pohon bisa berbuah. Iya. Jadi dia punya firman bukan cuma sekedar jadikan itu pohon, tetapi apa yang mau jadi Iya, kayak ini, betul. dia harus berputar di dalam poros kan, harus mengelilingi matahari. Iya. Itu dia punya. Nggak berhenti gitu, jadi Iya. tetap ada dia punya manfaat gitu. Lihat, makanya kuasa firman itu sangat bukan sekedar menciptakan itu ada, tetapi bagaimana itu ada terus. Jadi sekali firman dia nak bilang-bilang terus ya, bumi jadi bulan depan, aduh saya harus bilang begitu lagi supaya tuh bumi itu begitu terus. Enggak, sekali firman konsisten langsung jadi terus, dan apa yang di pikiran dia itu tetap begitu. Aduh. Oke, Iya. sekarang lanjut Kak, dia punya. Iya. Sekarang buka Kolose 1 ayat 14 sampai 17. Ia sedang berbicara tentang Kristus anak Bapa. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung lebih. Boleh ke atas lagi, Li? Bisa. Kayaknya freeze dia punya screen. Oh, sorry. Tunggu ya sebentar. Iya. Atau apa sudah bisa Kak? Ini sudah. Oke. Ia adalah gambar Bapa yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama atau pertama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan,
baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Atau oleh Dia segala sesuatu disatukan. Tetapi apa yang membuatnya? Apa yang membuat dunia ini seperti apa adanya? Kekuatan firman-Nya. Suara menjawab, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dunia ini cukup luas. Ada banyak bahan atau hal bagus di dalamnya. Tetapi ketika Dia berbicara, itu jadi dengan semua bahan di dalamnya. Firman kemudian yang menghasilkan itu, menyatukannya dalam bentuk itu Dia. Silakan Kak. Iya, silakan Kak. Dia punya. Ini Jadi, kayak mau jelaskan tadi ya, tapi lebih terperinci. Iya betul. Jadi kita tahu kan Bapa bekerja melalui Kristus kan. Jadi dan itu semua terjadi melalui firman Tuhan, firman Bapa. Jadi begitu itu difirmankan itu jadi apapun yang Tuhan ucapkan itu jadi, dari yang tidak ada menjadi ada. Dan dibilang di sini segala sesuatu yang diciptakan oleh Dia untuk Dia. Gitu. Jadi dari Tuhan sendiri dan akan kembali untuk kepujian nama Tuhan, itu maksudnya ya. Iya. Dan semuanya oleh firman Tuhan. Jadi apa yang Tuhan perintahkan semuanya itu jadi ada. Dan terus dibilang juga di sini ada banyak bahan atau bagus di dalamnya, tetapi ketika Dia berbicara itu jadi dengan semua bahan di dalamnya. Firman kemudian yang menghasilkan itu, menyatukannya dalam bentuk itu Dia. Jadi semuanya karena dan dilakukan hanya dengan Dia berfirman gitu. Jadi sangat powerful sekali ya ini firman Tuhan ini yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang buat kita manusia kayak kok bisa gitu. Tapi bagi Tuhan enggak, cuma gampang sekali ini gitu. Itu dia. Sekarang pertanyaannya kita ini harus percaya bahwa inilah firman Tuhan itu sangat powerful. Ini hanya dalam disinggung mengenai penciptaannya. Bagaimana dengan orang punya hati kan? Kayak aduh, benar-benar jahat sekali kan hati kita semua kan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan bisa ubahkan itu kalau saya mau gitu kan. Dan itu sangat mudah bagi Dia. Tetapi yang membuat itu sulit kan kita sendiri. Iya. Dan hanya dengan kekuatan firman Tuhan saja yang bisa mengubahkan kita semua. Jadi betapa powerfulnya itu firman Tuhan, firman Bapa yang diungkapkan oleh Tuhan waktu dalam penciptaan atau segala sesuatu apapun itu yang dari yang tidak ada menjadi ada. Betul. Dan firman yang sama itu, kuasa yang sama itu bisa mengampuni kita punya dosa semua. Betul, Pak. Iya, itu sovereignly Ya, mungkin kan, ada tambahan yang lain. Daud bilang kan, Daud create in me a clean heart of God. Iya, aduh itu betul. Makanya yang ada kuasa untuk meng-create apa? Kuasa firman kan. Firman Tuhan. Iya, makanya selama ini kita baca firman, tetapi tidak ada faith kan, tidak ada iman. Mungkin kita, sekali. itu betul, tetapi kita nggak percaya bahwa itu mau jadi seperti apa yang dia bilang kan ketika kita baca. Ini betul. Tapi nggak percaya untuk itu akan jadi. Makanya kan ada yang bilang, lebih baik baca satu ayat di Alkitab dan kita percaya daripada apa? Membaca seluruh isi Alkitab dan tidak ada yang kita percaya sama sekali di situ. Makanya kalau cuma baca tetapi tidak percaya, tidak akan ada gunanya sama sekali. Makanya ini menegaskan bahwa ini firman ini sangat powerful. Aduh, kuasa. Bayangkan bumi ini kita lihat, malam-malam kita lihat ke langit, bintang-bintang. Itu semuanya hanya diciptakan oleh apa? Firman Tuhan. Dan bayangkan firman itu ada dalam diri kita kan. Waduh. Oke, mungkin ada yang mau tambahkan? Ya, silakan Kak. Ya, silakan. Jadi selain dia ciptakan, dia juga jaga, dia topang itu gitu. Jadi dengan apa Kak dia topang? Kalau dengan firman-Nya, dengan kuasa Tuhan. Jadi kayak kita ini kan manusia berdosa ya.
kita punya apa. Tapi kalau kita mau Tuhan tolong kita mau percaya dengan kuasa Tuhan kan. Bukan hanya Tuhan mau tolong, dia akan topang dalam arti kalau Wanda mau berusaha, bukan mau berusaha dengan mau hidup baru, memiliki hati yang baru, dengan kalau mau percaya dengan firman Tuhan, apa yang saya akan buat, Tuhan akan tolong untuk supaya begitu istilahnya Tuhan kita mau berhenti istilahnya merokok misalkan. Tuhan saya mau berhenti merokok. Tuhan akan tolong saya untuk bisa berhenti merokok. Karena hanya Tuhan kan yang bisa tolong. Dan bukan hanya sampai di situ, ya stop hari ini berhenti, tapi besok saya masih merokok. Tapi Tuhan bilang dia akan topang. Seperti dunia kan dijadikan dengan segala posisinya, bintang-bintang tetap di langit, Tuhan topang itu tetap ada di posisi yang sama. Bulan, bintang, matahari dengan posisi yang sama. Dan semua itu kenapa bisa begitu? Karena Tuhan yang topang, bukan hanya Tuhan ciptakan, tetapi Tuhan topang itu. Begitu juga dengan kita yang kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh mau bertobat dari kita punya dosa, Tuhan akan tolong kita dan topang kita dengan kasih karunia-Nya setiap hari. Itu dia. Iya, Thank you, Li. Jadi makanya ada yang tuh kemarin kan, yang waktu Yesus menyembuhkan kalau salah orang lumpuh kan, apakah kamu percaya? Dia bilang, Lord, I believe, help me. Tolonglah saya yang tidak percaya. Help thou my unbelievable. Iya, betul sekali. Tidak percaya. Oke, tadi ada yang menambahkan. Ya, silakan, brother. Tadi ada yang resen. Oh iya, brother Eric mau tambahkan, silakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk admin yang sudah menerima saya di grup ini. Dan memang pembahasan ini sepertinya sangat menarik. Saya hanya ingin menambahkan mengenai firman. Di dalam Alkitab menjelaskan baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ada dua ya. Yang pertama kalau perjanjian lama, ada yang penjelasannya firman dafar, dan ada juga penjelasan yang nepes ya. Kalau di perjanjian baru, ada logos dan ada rema. Seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari firman Tuhan, kemudian kita mempelajarinya, kalau perjanjian lama itu dalam pengertian nepes, artinya firman itu benar-benar menjadi nafas kehidupan. Seperti itu. Jadi nafas kehidupan dari Tuhan yang menghidupkan orang kehidupan. Dan firman Tuhan itu kemudian pada akhirnya berkuasa dan mengubah akan trompet kehidupan. Dan kemudian kalau kita melihat ya dari penjelasan-penjelasan firman Tuhan yang kemudian boleh mempersiapkan orang untuk memiliki kehidupan yang seperti Tuhan di dalam tabiat. Ada kan firman, contohnya firman tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Nah, ketika firman ini orang terima sebagai nafas kehidupan dari Tuhan yang menghidupkan orang, dan yang kedua sebagai rema, maka firman Tuhan itu akan dapat dihidupkan. Seperti itu, dari dalam trompet kehidupan. Dan memang pengertian yang dijelaskan tentang iman itu kalau penjelasan dari Rasul Paulus di Galatia 2 ayat 20, iman itu adalah kehidupan Kristus yang hidup di dalam orang. Ketika iman dengan firman Tuhan yang berkuasa itu ya bekerja dan hidup di dalam trompet kehidupan, maka firman itu tentunya akan dihidupkan. Ya mungkin kita yang dulunya tidak mengasihi akan menjadi sangat mengasihi. Kita yang dulunya tidak sabar akan menjadi sangat menyabar. Dan kita yang dulunya tidak atau suka menyimpan kesalahan orang akan menjadi sangat suka mengampuni. Mungkin itu yang bisa ditambahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk tambahnya, betul sekali ya, sangat bagus sekali. Memang betul ya, ini firman ini
luar biasa kalau memang kita mau mau gali lagi lebih dalam tentang firman itu, banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Dan memang ya seperti yang dibilang di sini kan memang kuasanya memang sangat besar. Kalau memang makanya yang seperti dibilang tadi ya, kalau kayak mau ngasih orang, atau memang nggak bisa ya kalau memang dengan kekuatan saya sendiri, tetapi kalau memang dengan kuasa firman itu ketika dia bilang untuk kasih musuh misalnya, kuasa yang Iya, iya. firman yang bilang kasih musuh itu adalah yang kuasa menyanggup,kan kita untuk mengasihi musuh kita itu kan. Oke, ada tambahan sedikit, Oh ada ya. tambahan sedikit saja. Oke. Jadi torang kan sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam iman Advent. Nah, seperti itu. Nah, torang sementara menantikan kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, tentunya tuntutan manifestasi kehidupan, memang tuntutannya adalah 10 kurang 1 sama dengan 0. Seperti itu. Jadi, kalau hukum atau matematika dunia menghitung 10 kurang 1 sama dengan 9, matematika firman Tuhan atau hukum Tuhan 10 kurang 1 sama dengan 0. Seperti itu. Iya. Nah, kita melihat bahwa ketika orang kehidupan ini dituntut untuk manifestasi kehidupan yang seperti itu, ya. Kalau bahasa nubuat adalah kita boleh memiliki kesalehan seperti Henok dan memiliki kuasa seperti Elia. Bahasa nubuat. Nah, bagaimana kita menghasilkan kehidupan yang seperti itu? Karena memang kalau orang yang di dalam iman Advent tidak menghidupkan seperti kehidupan yang seperti itu, maka tentunya ketika Tuhan datang, orang tidak mau baku-baku dengan Tuhan. Nah, melihat dari pembahasan ini bahwa firman Tuhan itu sanggup mengubahkan trompet kehidupan untuk memenuhi atau untuk menggenapi tuntutan kebenaran yang akan dipenuhi menjelang kedatangan Tuhan. Jadi ketika orang memiliki firman yang digerakkan oleh iman Kristus, maka semua tuntutan kebenaran yang diberikan bagi orang dari firman Tuhan itu untuk menggenapi kehidupan yang harus digenapi untuk bisa bertemu dengan Tuhan, maka orang akan memiliki kehidupan seperti itu. Dan itu memang tidak bisa diperoleh dengan usaha dan kekuatan orang sebagai manusia. Yang tentunya yang lemah, orang tidak bisa melakukan itu. Tapi ketika firman itu hidup dalam orang dan kemudian digerakkan oleh kuasa iman Kristus itu sendiri, maka semua tuntutan kebenaran yang harus digenapi untuk menjelang kedatangan Tuhan sebagai umat Tuhan, maka itu akan bisa digenapi dalam trompet kehidupan. Jadi luar biasa memang. Ini kolaborasi antara firman Kristus yang berkuasa itu dengan iman Kristus, firman Bapa yang berkuasa dengan iman Kristus itu, ketika kolaborasi maka semua tuntutan kebenaran yang harus digenapi dalam torang yang lemah ini itu bisa digenapi. Seperti itu, teman. Terima kasih. Terima kasih. Betul ya. Jadi memang ini dia punya inti seperti itu yang mau yang mau coba dikasih tahu di sini ya, atau Jones mau bawakan di sini seperti itu. Dan chapter lalu kan ini kan chapter 19, chapter 18 memang kita sudah menyinggung soal itu yang Ate Jones bawakan ya, tentang hukum itu, di mana kayak kalau langgar 1 kan langgar semua kan, atau 10 kurang 1 sama dengan 0. Jadi yang hukum mau bukan yang terbaik apa yang kita bisa lakukan, tetapi hukum mau adalah apa? Kesempurnaan. Dan kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Semua lemah kan? Sudah coba dibilang. Semua lemah. Nggak ada yang bisa bikin itu hukum itu secara sempurna. Yang hanya bisa bikin itu adalah apa? Tuhan Yesus. Dan kenapa Tuhan Yesus menjadi contoh? Karena ada firman Bapa di dalam Tuhan Yesus. Kenapa kita Tuhan Yesus kan? Itu dia punya contoh, ada firman Bapa di dalam dia. Makanya dia bisa menurut dengan sempurna. Yang menjadi kunci kita itu adalah kembali ke mana? Ke firman Bapa kan, itu yang tadi sudah dibilang tadi. Itulah yang Iya. Oke. Puji Tuhan ya. Ini kita tinggal
3 halaman lagi dan kita selesai. Kalau kita mau selesaikan, kita akan lewat waktu. Kayaknya kita baca 1 paragraf lagi dan kita selesai, dan kita akan selesaikan chapter ini nanti hari Jumat ya. Oke, Brother Eric bisa baca ini, dan ini mungkin paragraf terakhir. Oh, yang dari kata baiklah? Ya, oke. Oke, ya saya baca ya. Baiklah sekarang pemikiran yang lain dalam ayat ketiga dari Ibrani pasal pertama. Setelah pada zaman dahulu, Bapa berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Apa yang menopang ini sejak diciptakan? Ini adalah respon jemaat. Kuasa firman-Nya, apakah Dia harus berbicara sejak Dia berbicara pada saat itu untuk menjaga hal-hal ini tetap pada tempatnya? Nah, jemaat merespon tidak. Apakah perlu bahwa Dia terus berbicara kepada dunia setiap hari untuk menopangnya? Tidak. Apakah perlu bahwa Dia harus terus berbicara sepanjang waktu kepada dunia dan planet-planet untuk menjaga mereka tetap pada jalurnya dan pada tempatnya? Tidak. Firman yang menciptakan mereka pada awalnya memiliki di dalamnya kekuatan kreatif yang menopang mereka dan menahan mereka. Oh, wow. Ya, mungkin ada komentar. Luar biasa. Ya, luar biasa ya firman Tuhan ini. Iya. Ada komentar Oke. dari ini? Dari Oke, jadi memang ini adalah pernyataan dari Rasul Paulus ya. Bagaimana firman itu dengan penuh kekuasaan, kemudian yang menciptakan dan menopang yang telah diciptakan atau yang telah ada dengan kuasa firman itu. Jadi memang penjelasan tentang firman itu bagi saya itu, firman itu sama dengan Kristus. Iya kan? Firman itu sama dengan Kristus. Kalau dihubungkan dengan penjelasan yang lain dari bagian Alkitab, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjelma menjadi manusia. Jadi sepertinya penjelasan tentang firman ini yang sangat luar biasanya, firman itu kemudian dimanifestasikan. Nah, seperti itu ya. Iya. Dimanifestasikan melalui kehidupan Kristus. Kalau orang kan semua dikatakan di sini bahwa orang nggak pernah lihat Bapa, ya kan? Tapi yang luar biasanya melalui firman yang dimanifestasikan melalui kehidupan Kristus, orang jadi bisa melihat Bapa. Seperti apakah Bapa itu? Ya, seperti apakah Bapa di dalam kepribadiannya kemudian dijelaskan melalui kehidupan Kristus. Dan memang sepertinya ini ada hubungannya ya, antara kuasa firman itu dengan kita memiliki pengenalan akan Bapa melalui kehidupan Kristus. Karena di dalam Yohanes pasal 1 juga, itu ayat 18, tidak ada yang telah melihat Bapa, hanya anak yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Kemudian dihubungkan lagi dengan keselamatannya. Kalau di Yohanes 17 ayat 3, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapa, ya kan, yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutus Bapa. Jadi memang sepertinya penjelasan tentang bagaimana orang memiliki pengenalan akan Bapa itu orang bisa melihat ya melalui kuasa firman yang telah dinyatakan, dan terlebih khusus
kuasa firman yang dinyatakan melalui manifestasi kehidupan Kristus. Sehingga ketika kita memiliki kuasa firman ini yang menyatakan pengenalan akan Bapa di dalam terang kehidupan, maka dikatakan orang memiliki pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Bapa, minta maaf, pengenalan akan Bapa. Jadi memang proses ini yang penting ya, yang penting. Bagaimana firman itu kemudian akan menyatakan Bapa, dan di dalam pribadi Kristus kita boleh mengenalnya, dan kemudian setelah itu kita akan memiliki pengenalan akan Bapa. Jadi proses ini yang harus orang miliki ya. Mungkin itu yang ingin disampaikan oleh Ate Jones kalau saya tidak salah, bahwa memang melalui kuasa firman-Nya ya, yang kemudian berkuasa dan kemudian dinyatakan melalui manifestasi kehidupan Kristus yang orang miliki dari proses pembelajaran setiap hari ya. Salah satunya lewat ini tentunya. Lewat diskusi seperti ini. Kemudian setelah proses itu berlangsung dalam kehidupan kita, kita akan memiliki proses yang akan menuntun kepada pengenalan akan Bapa. Kemudian dengan itu kita akan memiliki sepertinya lebih kuat untuk pimpinan kepastian keselamatan itu di dalam terang kehidupan. Mungkin itu yang bisa saya berikan tanggapan ya dari pembaca bagian ini. Terima kasih. Jadi memang ini ya, dia punya, makanya ini chapter 19 ya. Kita masih ada 5 chapter lagi. Dari sepanjang chapter ini, bagaimana A.T. Jones coba mengungkapkan, kayak tadi ya kita bilang kayak emas itu ya, sebelum kita mau gali emas itu atau mau miliki emas itu, untuk dapatkan emas itu, kita harus tahu ya bahwa emas itu sangat berharga. Nilainya ini sangat tinggi. Jadi ketika kita tahu nilai emas sangat tinggi, kita rela mati-matian untuk apa? Mendapatkan emas ini. Sama seperti ini, dia akan menjelaskan betapa pentingnya firman ini yang harus menjadi milik kita kan, yang bagaimana kita miliki ini. Makanya ini kuasa firman ini, makanya dia bilang kan ketika dia mau jadikan bumi ini, jadikan planet, pertama kali dia bicara, cuman 1 kali waktu dulu dia bicara itu, bumi itu jadi, dan sampai sekarang bumi itu masih ada, dan bumi itu masih berputar pada porosnya, mengelilingi matahari dengan satu firman yang dia ucapkan dulu. Dan makanya I am that I am itu kan kata preses. Dari Tuhan itu yang dulu memiliki kuasa itu yang menciptakan, sekarang ini masih sama kan? Ini yang di awal kita bahas tentang nama Tuhan itu kan, tentang I am that I am itu, aku adalah aku itu. Masih sama, dan dia punya firman itu masih juga sama, masih memiliki kekuatan yang sama, yang masih kita bisa rasakan sampai sekarang ini ya. Jadi firman itu yang menciptakan masih kekuatannya masih ada, masih dimiliki ya sampai sekarang ini. Waduh, ini memang, kita juga walaupun ini maksudnya saya juga mengaku ya bahwa saya juga belum memiliki itu dalam diri saya, dan ini menjadi kerinduan kita semua ya untuk miliki firman itu dalam pikiran saya. Dan firman itu kita tahu adalah apa? Karakter Tuhan Yesus. Dan itu yang ada di dahi dari 144.000 orang yang kita baca pertama. Di dahi dari 144.000 orang, dan di Wahyu 7:4 itu adalah meterai. Jadi yang ada dalam pikiran kita atau meterai itu sebenarnya ada firman nggak di dalam kita punya pikiran atau tidak. Itu sebenarnya yang akan. Dan itu diingatkan oleh apa? Diingatkan oleh hari Sabat. Makanya kenapa hari Sabat menjadi sangat penting bagi kita, di mana kuasa firman itu yang menjadikan bumi selalu diingatkan pada hari Sabat. Jadi hari Sabat bukan sekedar hari, tetapi kuasa firman Tuhan di belakang situ. Makanya kalau kita ibadah hari Sabat, cuman masuk, itu sebenarnya beribadah hari Sabtu. Nggak ada bedanya dengan ibadah hari Minggu. Tanpa Tuhan di balik hari Sabat itu. Makanya dia bilang, in order to keep the Sabbath holy, men must themselves be holy. Atau untuk menyucikan Sabat, kita sendiri harus suci. Bagaimana kita bisa suci? Dengan kuasa firman ini ya. Makanya yang bisa menciptakan hati suci
Aduh, itu dia. Oke. Oke, brother. Ya. Brother, ada tanggapan sedikit tentang hari Sabat. Jadi memang hari Sabat itu Tuhan telah mengatur demikian rupa itu menjadi peringatan bagaimana kuasa firman-Nya itu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kemudian hari Sabat juga itu menjadi setelah dosa itu menjadi peringatan untuk recreate penciptaan kembali melalui penebusan. Bagaimana kasih setia Bapa, maaf ini seringkali saya gunakan kata ini karena memang sepertinya minta maaf belum terbiasa untuk menggunakan kata itu. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Jadi memang melalui hari Sabat itu bukan hanya bukan hanya untuk menjadi pengingat akan kuasa penciptaan, tapi juga menjadi pengingat untuk kuasa penebusan. Dan Sabat itu adalah sangat waktu yang memang luar biasa yang Tuhan berikan bagi orang untuk merenung-renungkan tentang dua hal ini yang Dia lakukan lewat kuasa firman-Nya. Oke, terima kasih, brother. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk tanggapannya di Tuhan ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau tambahkan lagi saudara-saudara atau ada komentar atau pertanyaan sebelum kita ya silakan. Ya, ya jadi kita lihat ini firman Tuhan kan sangat berkuasa sekali ya. Bayangkan Dia mengucapkan firman-Nya 6.000 tahun lalu untuk menciptakan dunia ini. Hanya satu kali Dia bilang ini langit tetap ada sampai sekarang ya kan. Jadi Dia nggak perlu ngomong-ngomong jadi langit tetap satu kali, dan kuasa ya dari firman-Nya itu tetap menopang kita. Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah gini. Kalau benda-benda yang Tuhan ciptakan dari hari pertama sampai ke-6 selain manusia, kenapa Tuhan hanya satu kali berbicara itu tetap topang? Karena benda-benda itu beda dengan manusia. Manusia itu ada kuasa memilih. Kalau benda-benda yang lain itu tidak ada kuasa memilih, itulah sebabnya terus menopang mereka. Nah, kenapa kita bilang begitu? Waktu Tuhan ciptakan Adam kan dalam keadaan yang sempurna. Dan harusnya dengan kuasa itu pun bisa, firman Tuhan itu bisa menopang terus mereka untuk tetap perfect kan. Tetapi in reality, karena Tuhan kasih kita kuasa memilih, akhirnya Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa. Seperti itu ya. Nah, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi, bagaimana dan kita itu untuk bisa seperti di penciptaan itu, waktu Tuhan bicara, kuasanya itu akan terus-menerus menopang. Nah, kalau kita lihat benda-benda ciptaan yang lain selain manusia, itu kan mereka tidak ada kuasa memilih. Nah, untuk firman Tuhan itu bisa terrealisasi di dalam kehidupan kita, akan menopang kita terus, kita seharusnya tidak ada kuasa memilih. Maksudnya apa? Kalau orang yang tidak bisa memilih itu kan orang yang sudah mati, toh. Makanya kan Rasul Paulus bilang, saya itu die daily. Kalau saya sudah mati setiap hari, nggak ada pilihan. Kalau nggak ada pilihan, berarti bisa disamakan dengan yang Tuhan ciptakan benar-benar langit yang nggak ada kuasa memilih. Firman Tuhanlah yang akan berjalan di dalam kita. Gitu dia. Bukan saya punya kehendak. Nah, kalau firman Tuhan terus yang akan menopang kita, dan kalau kita lihat perbedaan dengan manusia dengan ciptaan lain adalah waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, satu kali Dia bicara tetap ada dan kuasanya menopang. Tapi kalau kita manusia, karena ada kuasa memilih, saya itu harus terima kuasa itu setiap hari gitu loh. Makanya kan Dia bilang, give us this day our daily bread. Bukan hanya makanan sehari-hari, tapi spiritual. Karena dalam firman itu yang akan memberi orang kekuatan untuk tetap berdiri dan tidak jatuh. Nah, itulah yang pengertian yang untuk orang yang bisa keep the Sabbath day holy, mereka harus holy, yaitu dengan tetap memakan atau menerima
kuasa Tuhan untuk mereka tetap berdiri teguh, tidak jatuh. Dan itu juga adalah yang tadi Brother Eric bilang, itu adalah hari sesudah jatuh dalam dosa itu adalah Sabat, itu adalah penebusan ya. Dan iya, jadi itu dia punya aplikasi yang kita bisa pikirkan untuk aplikasinya dengan hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus kan dalam di dunia ini dia die daily kan, istilahnya dia selalu bilang, oh bukan my will be done, your will. Jadi enggak dari saya. Makanya sedangkan untuk mau will pun waktu lalu kita baca yang orang pernah belajar ya, Ellen White bilang, give me willing to be made willing. Untuk mau will pun orang harus minta Tuhan untuk kasih willingness ke orang itu, bayangannya. Kemauan jadi, pun. Itu, kemauan pun harus minta Tuhan untuk orang mau gitu. Karena manusia punya kanal mind yang tidak mau, makanya harus minta Tuhan untuk menjadikan saya mau, tapi saya harus mati dulu supaya Tuhan punya will bisa terlaksana di dalam hidup kita. Seperti penciptaan, satu kali dia bicara, jadi dan tetap terus bertahan, tidak pernah jatuh gitu. Oke, thank you. Makanya kan satu-satunya kuasa yang dimiliki manusia adalah kuasa memilih kan. Dan kita ingat juga yang mau pikul salib kan. Jadi Yesus pikul salib untuk kemana? Ke Kalvari untuk mati kan. Jadi kalau saya pikul salib untuk kemana? Untuk mati diri saya kan, istilahnya. Pikul salib sebenarnya untuk apa? Mau mati diri sebenarnya. Karena pikul salib itu tujuannya kematian kan, suatu kematian. Makanya itu yang betul. Kayaknya kan Rasul Paulus bilang, I'm crucified kan. Kita juga disalibkan. Saya mati supaya Yesus yang hidup di dalam saya. Kayak gitu. Kalau kita nggak mati, nggak seperti benda ciptaan yang lain, nggak bisa firman Tuhan akan tinggal di saya. Susah. Karena kita sendiri nggak izinkan masuk karena kita mempunyai kuasa memilih. Betul. Aduh, Tuhan ya. Ini makanya, makanya kenapa ini sangat penting sekali, dan Ellen White bilang inilah yang bisa membuat kita dicurahkan Roh Kudus kan dalam jumlah yang besar. Inilah yang kita sudah bisa lihat ya, sedikit demi sedikit hal-hal yang sangat penting yang harus kita pelajari. Bagaimana supaya kita bisa menerima kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Salah satu dengan ada apa? Dengan kita, makanya kan kayak membiarkan kan, atau submit, itu dia punya bahasa yang membiarkan firman Tuhan bekerja. Tuhan sebagaimana kayak langit-langit, bumi-bumi itu kan, mereka itu submit kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan bilang, seperti itu. Ketika Tuhan bilang berputar pada porosnya, mereka, ya Tuhan, jadilah seperti apa yang Engkau ingin terjadi. Jadi, begitu mereka submit atau menyerahkan segala sesuatu yang firman itu katakan. Cuman kita, kenapa manusia tidak bisa seperti itu? Karena kayak tadi ya, kita selalu memilih untuk tidak submit kepada Tuhan. Makanya mungkin nanti kita akan di chapter-chapter berikut akan mempelajari tentang apa. Dan sebelumnya memang kita sudah pelajari, tetapi kita mungkin akan pelajari lagi ya, dia punya bagaimana untuk bisa mendapatkan firman itu. Yang kita sudah tahu ya, yang sangat berkuasa ini, dan yang bukan hanya berkuasa, memiliki kuasa yang kita tahu tidak pernah berakhir. Puji Tuhan ya, kita sampai di sini. Kalau ada lagi sebelum kita akan tutup. Silakan sebelum kita tutup. Halo, Li. Oh ya, silakan Kak, silakan. Iya. Setelah saya renungkan ya dari kata-kata yang di atas ini, apakah dia harus terus berbicara sejak dia berbicara pada saat itu untuk menjaga hal-hal yang tetap pada tempatnya? Tidak, jemaat berkata. Nah, begitu juga dengan kata-kata lain tidak. Tetapi di akhir dari tulisan ini, bahwa memiliki di dalamnya kekuatan kreatif yang menopang. Ya, seperti Lali tadi sudah share ya tentang submit itu. Iya. Di mana juga harus ada kerjasama ya. Kerjasama, kita mau enggak diubahkan, kemauan kita untuk diubahkan,
kemauan kita, apakah Tuhan Yesus masih di luar, yang di dalam roh lain yang ada di dalam pikiran kita dengan Tuhan, bahwa biarkan Yesus yang bekerja gitu di dalam pikiran kita. Karena dosa itu kan awal dari pikiran yang tersembunyi, yang Tuhan mau kikis untuk pribadi kita masing-masing, bahwa kemunafikan itu gitu yang Tuhan mau bawa umat-umatnya, tidak ada yang munafik di dalam segala sesuatu hal. Ya, biarlah semua ini pelajaran yang kita pelajari menjadi kekuatan hari ini dan selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Ya, terima kasih, Kak. Amin. Amin. Oke, silakan Brother Rick. Oke, baik. Baik. Terima kasih. Saya ingin menyapa Brother Roy. Halo, Brother Roy. Ya, Brother Eric. Iya, Puji Tuhan ketemu lagi ya. Ketemu di grup ini luar biasa. Iya. Oke. Jadi itu, Mbak. Saya ingin menanggapi penjelasan yang tadi tentang kuasa memilih. Jadi bagaimana orang dapat memilih setiap hari untuk mendengarkan firman dan untuk dihidupkan oleh firman. Dan memang proses yang dapat dilakukan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah bagaimana orang bisa tiba pada titik di mana apa yang kita pilih itu adalah pilihan Tuhan. Apa yang kita pikirkan itu adalah pikiran Tuhan. Apa yang kita kehendaki itu adalah kehendak Tuhan. Jadi itu memang itu yang menjadi, saya melihat itu yang menjadi kerinduan Tuhan ya. Bagaimana orang menjadi satu dengan Dia. Dan memang tugas dari pekabaran pembenaran oleh iman 1888 ini untuk ke sana. Di mana orang tetap ada kuasa memilih, tapi yang orang pilih adalah pilihan di dalam Tuhan. Mungkin itu saja, brother. Oke, terima kasih. Puji Tuhan ya, terima kasih. Oke, boleh mau Roy sedikit. Ya, Thank you. Ya, silakan. Ya, puji Tuhan kita disatukan dengan pekabaran yang indah ini dan kita lihat ada kesatuan pemahaman dan ya kalau kita mau hubungkan dengan pekerjaan pengantaran Kristus sekarang di bilik Maha Suci kan itu sejak pengadilan pemeriksaan dimulai itu kan raja dia menantikan dia dia punya aturan kan yang mau ikut pesta pernikahan anak domba itu kan pada saat Yesus menerima kuasa kerajaannya dan pengantinnya Yerusalem baru. Nah, tamu-tamu yang diundang itu kan harus mengenakan jubah putih harus pakaian pesta itu kan. Iya, dan yang Bapak nantikan itu pakaian pesta itu adalah righteousness-nya Christ yang dikenakan oleh setiap tamu yang mau hadir. Dan untuk bisa mengenakan righteousness Christ harus punya imannya Kristus. Dan kalau kita punya imannya Kristus, maka kita akan menghasilkan apa yang Kristus juga hasilkan selama dia hidup, akan seperti itu. Dan kalau dari sisi Kristus sekarang, supaya kita bisa mulai menghasilkan memiliki imannya Kristus atau menghasilkan jubahnya Kristus mulai terbentuk, itu Kristus lagi menunggu kita punya iman, memiliki iman, faith, dan pertobatan yang dia nantikan. Karena kita semua beranjak dari manusia yang berdosa. Pada saat kita memiliki iman, kita akan melihat bahwa kita ini berdosa, Laodikia. Dan di situ pertobatan pertobatan diberikan. Dan semakin kita mempelajari, melihat keindahan karakter Kristus, kita dapati kita banyak yang tidak seperti itu. Dan kita akan alami pertobatan atau kita beholding Christ, melihat Kristus yang tadi Brother Eric bilang itu adalah pernyataan Bapa.
ya kan, atau pernyataan karakter Bapa yang ada di dalam Kristus. Dan waktu kita lihat itu, kita lama-lama jadi seperti dia kan, by beholding become change, jadi seperti dia dalam hal kehendak dan dalam hal jadi pada saat itu apa yang kita katakan, pikirkan, perbuat itu adalah sudah apa dibilang, jika kita punya chamber of mind ini di filled dengan sacred pictures of Christ, maka kita tidak akan buah-buah yang akan dihasilkan itu adalah buah-buah Kristus. Jadi kita tidak akan mengeluh dengan apa yang kita alami, kita tidak akan talk the faults of other, kita akan ketemu orang, kita akan dengan naturally untuk menceritakan Kristus. Semua itu kita akan experience. Jadi sebenarnya, oh ya, ini yang kita ingat tadi adalah semua waktu kita beholding Christ, kita lihat Kristus, maka di situ kita lihat bahwa kehidupan Kristus itu sangat bergantung kepada Bapa, sehingga dihasilkan dia punya kebenaran, dia punya imannya yang dihasilkan lewat dia punya kehidupan, yaitu dia menurut sampai mati di salib. Nah, kita juga kalau kita pelajari dia punya kehidupan, kita akan dapati bahwa kita juga akan harus sangat bergantung kepada Kristus setiap hari, setiap saat, supaya itu bisa kita experience apa yang kita pelajari. Kalau itu tidak terjadi di kita, itu akan sulit juga untuk bisa experience satu hari ini kan. Satu hari itu satu bata karakter yang kita mau bentuk di dalam dinding karakter kita, dan kasih karunia Tuhan kasih hanya untuk satu hari saja. Untuk menang satu hari besok, kita harus kembali seperti Kristus setiap awal hari, bergantung kepada Bapa dan berdoa, berserah dan bermeditasi dengan Bapa, supaya kemudian sepanjang hari itu kita bisa Christ in me. Dan setelah kita bisa Christ in me hari itu, satu bata karakter lagi dibentuk, sehingga pada akhirnya akan jadi tembok yang karakter Kristus, yaitu jubah kebenaran Kristus yang Bapa tunggu-tunggu saat ini gitu. Sementara Yesus sebagai pengantara. Banyak hal yang itu, tapi puji Tuhan semuanya mengarah sesuai dengan mengarah kepada Kristus. Ya, thank you kali Brother Eric, semuanya, Joy, thank you. Sebenarnya walaupun sama-sama Brother Roy. Amin. Amin. Makasih. Mungkin walaupun kita punya pengertiannya belum sempurna, tetapi sedikit-sedikit mulai lebih jelas tentang tentang Christ in me ya, yang dulu kita sering ucapkan, tetapi bagaimana prakteknya itu kita belum tahu ya. Makanya ini mulai sedikit dibukakan, dan kita minta kepada Tuhan terus agar bisa dibukakan, dan dengan kuasa firman-Nya saja kita bisa memiliki semuanya itu ya. Baik, kalau sudah tidak ada, kita akan tutup. Kita punya Bible Study hari ini, dan kita akan lanjut nanti hari Jumat ya.